Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tapi, aku khawatir, itu masih klan surga yang terbakar. Bagaimana kalau kamu bersembunyi di istana kekaisaran? Bahkan jika mereka tahu kamu ada di sana, mereka pasti tidak akan berani membuat masalah di sana. Chang Yue berkata dengan panik sambil menggenggam erat tangan Yun Ce. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, meskipun Fen Juecheng adalah orang yang memulainya. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, aku tidak pernah menghindari konflik ini, dan malah semakin mengintensifkannya sejauh ini, hingga Fen Juebi meninggal. Mungkin aku secara tidak sadar telah merencanakan untuk membuat klan surga terbakar mengejarku. Lagi pula, diburu adalah, Yun Ce menghela nafas kecil. Dia akrab dan terbiasa dengan kehidupan yang diburu. Kakak senior, meskipun nada suaranya telah berubah, namun tetap lembut, setelah semua gangguan ini selesai, aku akan mengantarmu pulang, oke? Bawa aku pulang. Yun Ce mengangguk, dan mengangkat kepalanya, seolah-olah melihat ke masa depan. Meskipun aku telah diusir dari klanku, itu masih merupakan tempat di mana aku dibesarkan. Yang paling penting adalah kakek dan bibi kecilku ada di sana. Di sana, dimanapun mereka berada, itulah rumahku. Sudah lama sekali aku tidak pergi dan belum pernah aku ingin kembali. Aku ingin membawa pulang kakak senior. Mereka mungkin akan sangat ketakutan jika mereka tahu bahwa aku benar-benar membawa pulang seorang putri untuk dijadikan istri. Memikirkan adegan yang mungkin terjadi saja sudah membuat Yun Ce tertawa. Sosok kakek dan bibi kecil juga terpampang jelas di hadapannya. Kakek, bibi kecil, apakah kalian berdua masih baik-baik saja? Tanpa kusadari, aku sudah pergi selama ini. Apakah kalian berdua diintimidasi di sana, setelah dikurung di gunung belakang yang terpencil itu? Apakah kamu semakin kurus? Kamu tahu, aku memikirkanmu setiap hari. Aku yang sekarang, akhirnya mempunyai kekuatan yang cukup untuk kembali. Saya sekarang bisa mengalahkan siapapun dari Sekte Xiao. Aku akan mengembalikan penderitaan yang terus-menerus kalian berdua derita, 100 kali lipat. Chang Yue menatap kosong untuk waktu yang lama. Matanya langsung melembut hingga hampir meleleh. Detak jantungnya juga meningkat beberapa kali lipat. Hatinya yang selama ini dia jaga tetap tenang, tiba-tiba dipenuhi rasa gugup dan gembira. Dia diam-diam menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang sangat lembut, Teras manajemen pedang, kini berada tepat di depan. Teras manajemen pedang di Villa Pedang Surgawi beberapa kali lebih besar dari arena wacana pedang di turnamen pemeringkatan. Sejauh mata memandang, sebanyak 10.000 pedang terbang di langit di atas teras manajemen pedang, menimbulkan pusaran energi pedang yang lebih besar. Saat berjalan di teras manajemen pedang, gelombang dan gelombang energi pedang sesekali melintas. Energi tajam itu terasa sakit, seolah-olah ada pisau yang menusuk wajah mereka. Berbagai jenis pedang juga menutupi seluruh permukaan teras manajemen pedang, dan beberapa pedang berat juga termasuk di dalamnya. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit, namun mereka jelas bukan kelas yang sama. Bahkan senjata paling rendah sekalipun setidaknya ada artefak mendalam roh. Di tengah teras manajemen pedang, pedang hitam pekat sebesar langit berada di tengah tanah dan separuh langit. Tubuh pedang yang sangat besar melepaskan aura kuno dan berat, membuat hati orang-orang yang melihatnya terdiam. Ling Kun sedang berjalan paling depan dan berhenti di depan pedang besar itu. Dia berbalik dan berkata, pedang ini, disebut hukuman surga, dan merupakan pedang iblis yang ditekan. Iblis yang ditangkap beberapa ratus tahun yang lalu, sebenarnya tersegel di bawah pedang ini. Iblis itu sangat kuat, tetapi di dalam formasi penyegelan, kekuatannya telah sangat ditekan, jadi dia tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Namun, karena ini adalah formasi penyegelan,
kekuatannya secara alami akan berkurang seiring berjalannya waktu. Setiap 20 tahun, Mighty Heavenly Sword Regent akan selalu mengirim satu orang ke sini untuk memperkuat formasi segel. Keberadaan iblis, awalnya adalah sebuah rahasia. Karena hal-hal yang berhubungan dengannya, mungkin mempengaruhi hidup dan mati seluruh benua langit yang mendalam. Alasan mengapa kami mengizinkan semua orang untuk menyaksikan penampakan aslinya adalah karena tidak lama setelah penguatan segel terakhir kali. Kerabatnya menggunakan metode khusus untuk menghindari blokade 4 tempat suci besar, dan memasuki benua langit yang mendalam. Mereka menanyakan lokasi iblis ini kemana-mana dengan tujuan untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, mereka masih menemukan Blue Wind Empire. Jika bukan karena deteksi wilayah pedang surgawi perkasa kami, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Oh, mendengarkan apa yang dia katakan, iblis itu sepertinya datang dari luar benua langit yang mendalam, mungkinkah itu adalah legenda yang bukan manusia? Xia Yuanba bertanya dengan mata terbelalak. Sangat mungkin. Yun Ce dengan hati-hati mengangguk. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, 4 tempat suci besar seharusnya sering melakukan kontak dengan orang-orang yang bukan dari benua langit yang mendalam, lalu bukankah itu berarti bahwa mereka telah melakukan kontak dengan orang-orang dari benua Azure Cloud? Dan mengetahui keberadaan benua Azure Cloud. Tatapan Lin-Kun menyapu dan kemudian berkata, hari ini, setiap orang harus membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas penampakan iblis. Di masa depan, jika ada yang bertanya kepada Anda tentang orang yang mirip, Anda harus memberi tahu Villa Pedang Surgawi. Jangan malas atau lalai dalam hal apapun. Karena itu mungkin iblis lain. Hal itu lebih dari 10 tahun yang lalu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka menemukan cara untuk memasuki benua langit yang mendalam tanpa 4 tempat suci agung menyadarinya. Jika iblis ini diselamatkan secara tidak sengaja dan kekuatannya dipulihkan, itu akan membawa bencana besar ke benua langit yang mendalam. Membawa bencana besar ke benua langit yang mendalam, kata-kata ini tidak diragukan lagi telah mengguncang hati semua orang. Eksistensi macam apa iblis ini, yang benar-benar mengerikan. Mengikuti gerakan tangan Lin-Kun yang aneh, formasi besar muncul dari bawah pedang besar itu. Dalam perputaran formasi mendalam, pedang besar sebesar langit itu perlahan naik. Di bawah platform, ada bagian bawah tubuh pedang yang tidak pernah terlihat siang dan malam selama 20 tahun penuh. Tubuh pedang itu naik semakin tinggi, secara bertahap mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Dan pada saat ini, suara yang terdengar seperti berasal dari roh jahat datang dari bawah. Ahaha, wilayah pedang surgawi yang perkasa, dasar anjing tua. Apakah kamu datang mengunjungi kakek ini lagi? Hahaha, kalian sekumpulan anjing yang tidak tahu malu, hina, dan pengkhianat. Jika kamu punya nyali, cepat bunuh aku. Aku ingin menjadi roh jahat, merobek kulit dagingmu, meminum darahmu, menggigit tulangmu hingga menjadi bubur, menghancurkan organ tubuhmu, dan menyeretmu semua ke neraka tingkat 18, menderita penetrasi 10.000 bilah pedang, untuk selama-lamanya, dan rasakan sakitnya terbakar di api neraka. Ini adalah suara paling penuh kebencian yang pernah mereka dengar dan kutukan paling keji. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ratapan roh jahat di neraka. Rambut setiap orang yang mendengar suara ini berdiri tegak, dan rasa dingin tak henti-hentinya merambat ke tulang punggung mereka. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar kebencian yang harus mereka tanggung untuk bisa melepaskan keluhan yang mengejutkan dari surga dan bumi. Pedang hukuman surga yang sangat besar itu terus naik beberapa saat lagi hingga akhirnya berhenti. Ujung pedang besar itu menggerakkan permukaan berukuran sama yang muncul di ruang yang sebelumnya kosong. Apa yang muncul di depan mata orang-orang adalah penghalang setengah bola besar berwarna kuning muda. Di dalam penghalang,
ada pedang hukuman surga yang besar dengan beberapa puluh rantai di ujungnya dengan kuat menyegel seseorang dengan rambut putih lengkap. Rambutnya sudah lama mencapai tanah dan menutupi separuh tubuh dan wajahnya. Tubuhnya setipis korek api dan memiliki wajah yang keriput seperti roh jahat, namun sepasang matanya sama menakutkannya dengan pisau paling tajam di dunia dan memancarkan kebencian yang bagaikan jurang neraka. Itu, iblis. Disegel dalam formasi mendalam selama lebih dari 100 tahun tanpa makan, minum atau mati. Itu bisa dibilang iblis tua. Sungguh iblis yang menakutkan, dia menatapku sejenak, dan seluruh tubuhku menjadi dingin. Jadi, sangat menakutkan. Chang Yue dengan gugup mendekat ke Yun Ce, dengan separuh tubuhnya tersembunyi di belakangnya. Ekspresi iblis ini cukup menakutkan, dan kemarahannya sangat besar. Bahkan bisa dikatakan menjadi yang terhebat yang pernah dilihat Yun Ce sepanjang hidupnya. Saat dia menatapnya, bahkan dia pun sedikit takut, apalagi Chang Yue. Jasmine, orang macam apa ini? Bisakah kamu mengetahuinya? Yun Ce menyelidiki. Jasmine menjawab dengan sangat meremehkan, iblis. Hanya saja ia lebih kuat dari manusia pada umumnya. Sungguh sebuah lelucon. Iblis sejati dari ras iblis bahkan lebih menakutkan dari apa yang bisa kamu bayangkan. Mengenai iblis dengan kutukan dan tatapannya yang sangat jahat, Lin Kun tidak mengubah ekspresinya sama sekali saat dia dengan tenang dan tenang berkata, kamu ingin mengutuk sebanyak yang kamu suka. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Jika bukan karena Anda masih memiliki beberapa kegunaan, menjadi alat tawar-menawar untuk pertukaran pada saat-saat penting, Anda pasti sudah mati beberapa ratus kali. Mengapa kami harus bersusah payah membuat Anda tetap hidup selama 100 tahun? Bodoh! Setan itu mencibir, anjing-anjing tua yang tercela, kamu sedang bermimpi. Jangan berpikir kamu bisa menukarku dengan apapun. Saya tidak pernah rela mati karena saya ingin melihat secara pribadi Kaisar Iblis yang agung membantai seluruh keluarga Anda. Hari itu tidak akan lama lagi, hahaha. Hahaha. Lin Kun juga tertawa terbahak-bahak, sepertinya kamu benar-benar tidak yakin siapa yang sebenarnya sedang bermimpi. Tidak ada salahnya aku memberitahumu lagi bahwa Kaisar Iblismu sudah lama meninggal. Meninggal di bawah tangan Master Pedang Wilayah Pedang Surgawi Perkasa dan Raja Surgawi dari Balai Ilahi Matahari Bulan. Kaisar Iblismu yang menyedihkan yang baru saja naik tahta, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan ingin membalas dendam ayahnya. Cek-cek, tangisannya begitu memilukan saat sekarat. Saat ini, seluruh alam iblis ilusi didukung oleh permaisuri iblis kecil. Sayangnya, meskipun permaisuri iblis kecil yang menyedihkan itu memiliki darah kekaisaran, alam iblis ilusi milikmu tampaknya tidak bersedia membiarkan seorang wanita menjadi kaisar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjaga dirinya sendiri, membantai seluruh keluarga kita. Hahaha, sungguh lelucon yang luar biasa. Omong kosong, iblis itu melolong marah. Kata-kata Lin Kun itu jelas telah memprovokasi dia dan membuatnya benar-benar kehilangan kendali atas emosinya saat dia berjuang keras. Dia memindahkan rantai itu sambil berteriak. Bagaimana bisa kalian sekelompok anjing tua inferior dibandingkan dengan Kaisar Iblis Agung dari alam iblis ilusi? Kaisar Iblis yang agung tidak akan pernah mati, tidak pernah. Akan ada hari di mana dia secara pribadi akan membantai semuanya. Alam iblis ilusi, Kaisar Iblis. Kata-kata aneh ini berulang kali keluar dari percakapan keduanya, menyebabkan Yun Ce menjadi bingung. Dia melihat sekeliling, dan memperhatikan bahwa kebingungan tertulis di wajah semua orang. Satu-satunya yang berbeda, hanyalah Ling Yuefeng, yang ekspresinya masih bisa dianggap tenang. Sepertinya ilusori Demon World dan Demon Emperor, hanya itu saja. Pasukan di tingkat Tanah Suci mempunyai kualifikasi untuk disentuh. Jelas sekali bahwa ada permusuhan yang sangat besar antara mereka dan dunia iblis ilusi. Hahaha, teruslah bermimpi.
Selama tawa konyolnya, Ling Kun menyeka cincin spasial di tangannya dan 10 gumpalan kristal kuning muda melayang di depan tubuhnya. Bagian atas setiap kristal mengeluarkan kekuatan yang begitu padat sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Seiring dengan lambaian lengan Ling Kun, beberapa puluh kristal ini semuanya secara terpisah terbang menuju sudut penghalang kuning muda, iblis, yang dipenjara, perlahan-lahan tenggelam ke dalam penghalang, dan menjadi bagian dari kekuatan penghalang. Tiba-tiba, warna seluruh penghalang menjadi lebih dalam, menyebabkan warnanya menjadi berkilau, tampak seolah-olah cahaya kuning memenuhi keseluruhannya. Beberapa puluh benda kristal kuning itu semuanya mengandung kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Seiring dengan penggabungan mereka, stabilisasi penghalang setiap 20 tahun sekali telah selesai pada saat ini. Formasi mendalam yang digunakan untuk menyegel iblis ini disebut formasi penekan jiwa perkasa surga. Ling Kun mengarahkan jarinya ke cahaya yang terus berkedip dari formasi mendalam di bawah mereka, dan berkata, "Tidak peduli siapa itu, dalam formasi penekan jiwa perkasa surga ini, kekuatan mereka yang dalam akan ditekan hingga batas maksimum. Ketika iblis ini dikurung di bawah hukuman surga, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melarikan diri dari formasi penekan jiwa perkasa surga ini." Ling Kun berkata tanpa ekspresi, "Penampilan luar iblis ini benar-benar sama dengan kita, dan kekuatan yang dalam juga merupakan apa yang dia kembangkan, namun dia memiliki jenis kemampuan khusus yang disebut pegangan mendalam. Namun, di antara para iblis, mereka yang memiliki pegangan mendalam juga sedikit jumlahnya. Dan sekarang, kalian telah melihat apa yang seharusnya kalian semua lihat. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya." Tatapan Ling Kun menyapu seluruh penonton. Kemudian, dia maju selangkah dan tersenyum dingin ketika dia berdiri di depan penghalang. "Iblis, kamu pasti sangat berterima kasih kepadaku karena aku telah mengizinkanmu melihat sinar matahari selama ini, kan? Sebelum mengirimmu kembali, aku punya berita lain yang ingin kuceritakan padamu. Putramu dan menantu perempuanmu terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan langsung menyerbu ke wilayah pedang surgawi perkasa 20 tahun yang lalu untuk menyelamatkanmu. Namun sayang sekali, mereka tidak tahu bahwa Anda telah dipindahkan ke sini 100 tahun yang lalu." Hahaha. Seluruh tubuh iblis gemetar. Dengan keras mengangkat kepalanya, dia meraung seperti orang gila, apa yang kamu lakukan pada anakku? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu menyakiti sehelai rambut pun di kepala anakku, aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku menjadi hantu." Ling Kun dengan dingin tertawa sambil menggelengkan kepalanya, "Putramu cukup licik, dan benar-benar telah melarikan diri dari wilayah pedang surgawi perkasa kami. Dia hampir menemukan tempat ini juga, tapi sayang, kami menemukannya lebih dulu. Yang lebih disayangkan lagi adalah mereka menggagalkan kami lagi, dan melarikan diri kembali ke dunia iblis ilusi. Namun, keduanya terluka parah, dan telah melarikan diri selama beberapa bulan, sehingga kekuatan hidup mereka hampir habis. Bahkan jika mereka berlari kembali ke dunia iblis ilusi, satu kaki mereka praktis berada di dalam kubur. Saya rasa mereka sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu." Mata iblis itu melebar tanpa ragu-ragu. Kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Dia meronta dengan histeris, dan berteriak dengan panik. "Kamu bohong! Kamu berbohong! Anakku tidak akan pernah mati! Bajingan pedang surgawi yang perkasa, kalianlah yang pantas mati! Di tengah aumannya, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari celah di dalam rantai iblis yang tersegel itu. Menimbulkan kebencian yang tak terbatas, tangan itu melesat lurus ke tempat Ling Kun berdiri, dan seberkas energi yang sangat besar melesat ke depan. Teriakan kaget langsung terdengar dari sekeliling. Setiap orang secara tidak sadar mundur ke belakang. Ling Kun juga mengungkapkan jejak keheranan, tapi dia tidak takut.
dia juga tidak panik saat dia berdiri diam. Sinar energi yang dalam menghantam penghalang, tapi tidak melewatinya. Setelah ledakan ringan, itu menghilang sepenuhnya. Semuanya, jangan takut. Meskipun penghalang formasi mendalam ini tidak dapat mencegah orang lain masuk, penghalang ini dapat sepenuhnya mencegah keluarnya semua jenis kekuatan. Setan tidak dapat menyakiti kita, kata Ling Yuefeng menjelaskan. Namun, dia sama sekali tidak tenang, karena dia sangat menyadari betapa kuatnya formasi penekan jiwa perkasa surga ini. Itu cukup kuat untuk menekan kekuatan seseorang hingga tidak sampai 1% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun di bawah penindasan ini, aura energi dalam yang berasal dari serangan yang diaktifkan iblis ini karena amarahnya, sebenarnya tidak kalah dengan kekuatan penuhnya. Masih bisa melepaskan kekuatan kaisar mendalam tahap awal setelah disegel selama 100 tahun, dan bahkan berada di bawah formasi penekan jiwa perkasa surga, kekuatan penuhnya dalam situasi normal sungguh tak terbayangkan. Dia setidaknya, lebih kuat dari Ling Kun entah berapa kali. Hah! Ling Kun dengan dingin mendengus dengan jijik, membiarkan salah satu tanganmu menerobos, sepertinya segel sebelumnya tidak cukup kencang. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa lolos dari segel rantai meteorit dan penindasan pedang hukuman surga, kan? Dasar anjing kampung tercela, aku ingin membunuhmu, membunuh kalian semua, ahahaha. Perkataan Ling Kun sebelumnya jelas telah membuat sang iblis sangat kesal, karena mungkin bagi iblis ini, yang membuatnya terus bertahan tanpa menyerah pada kematian, bukanlah kaisar iblis, melainkan keluarganya. Raungannya penuh kebencian dan keputusasaan. Dia melambaikan satu-satunya lengan yang bisa dia gerakkan, dan garis-garis cahaya yang dalam dengan ganas menghantam Ling Kun. Teriakan yang dia keluarkan tidak berbeda dengan teriakan binatang buas. Suara perjuangannya saat dia memutar dan membalikkan belenggunya sangat menusuk telinga. Stes, sungguh menyedihkan. Ling Kun menggelengkan kepalanya, malaikat pelindung mantan kaisar iblis, raja dari jutaan penduduk dunia iblis ilusi, kini telah menjadi anjing gila yang menyedihkan. Bahkan aku pun tidak rela melihat pemandangan seperti itu. Kurasa yang terbaik adalah membiarkanku menjatuhkanmu. Dengan membalikkan telapak tangannya, kristal formasi aneh yang dalam terjepit di antara jari-jarinya. Formasi berskala kecil muncul di depan tubuhnya. Selanjutnya, formasi mendalam di bawah pedang hukuman surga mulai berkedip lagi sebagai respons. Kemudian, perlahan-lahan berputar, dan secara bertahap menggerakkan pedang hukuman surga, dan area di mana iblis itu disegel, ke bawah. Meskipun Ling Kun kuat, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan formasi segel besar ini, juga tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkannya secara terus-menerus. Hanya dengan formasi mendalam yang dibuat oleh lebih dari 10 ahli terkemuka wilayah pedang perkasa surgawi dan kekuatan penyegelan di dalam kristal surgawi itu, dia dapat melakukan itu. Adapun Ling Kun sendiri, sejujurnya, dia hanyalah pesuruh dan tidak lebih. Iblis ini sangat menakutkan, Chang Yue berkata dengan suara kecil. Dia benar-benar menakutkan. Aku bertanya-tanya kebencian besar macam apa yang ada antara dunia iblis ilusi dan wilayah pedang perkasa surgawi hingga membuatnya tersegel di sini dalam dunia tanpa cahaya matahari selama 100 tahun penuh. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa melalui hal itu. Walaupun kelihatannya dia sedikit gila, sebenarnya dia tidak benar-benar gila. Kekuatan jiwanya sungguh mencengangkan, kata Yun Ce. Aku juga berpikir, dia sungguh menyedihkan, dan jangan berpikir bahwa dia orang jahat. Xia Yuanba berkata hati-hati dengan suara rendah. Dendam dan keluhan dalam bidang seperti tempat suci, adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita sentuh. Oleh karena itu, terlebih lagi kami tidak memiliki kualifikasi untuk menilai apakah iblis ini orang jahat atau tidak, kami hanya dapat melihat dari jauh. Kata Qin Wuxiang, saat pedang hukuman surga perlahan diturunkan,
sosok iblis itu juga mulai perlahan memudar dari pandangan mereka. Tapi dia masih melolong seperti roh jahat, dan suaranya bergema melewati telinga semua orang. Serangan histerisnya juga tidak berhenti saat aliran cahaya yang sangat kacau menghantam penghalang. Aku pasti akan membunuhmu, semua. Aku pasti akan membunuh kalian semua. Di tengah aumannya yang gila, dia tiba-tiba menghentikan serangannya. Dia merentangkan tangannya ke depan dan dengan kuat menariknya ke dalam. Semburan angin liar tiba-tiba bertiup dari dalam penghalang. Kemudian, ia mengembang dengan lemah saat melewati penghalang sambil membawa gaya magnet. Jelas sekali bahwa dalam kemarahannya yang ekstrim, iblis setengah gila ini ingin membunuh seseorang, dan ingin menyeret seseorang ke dalam untuk membunuhnya. Selama dia bisa menyedot mereka ke dalam penghalang, tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika itu adalah Ling Kun, begitu berada di dalam formasi penekan jiwa perkasa surga, mereka pasti akan mati, karena bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih kuat darinya. Ling Kun, begitu berada di dalam formasi penekan jiwa perkasa surga, kekuatan mereka yang dalam juga akan ditekan hingga ke alam mendalam roh. Hanya saja setelah melewati penghalang, gaya tariknya sangat lemah, dan mereka yang hadir saat ini adalah ahli terkuat di kerajaan angin biru. Gaya gravitasi ini terlalu lemah untuk mempengaruhi mereka. Ahahaha, grahahaha. Pedang hukuman surga terus turun, dan suara iblis mulai menjadi suram. Pada saat ini, gaya tarik-menarik yang tidak mengancam berhenti, 2 tarikan napas kemudian, arus energi tiba-tiba terpusat keluar, dan dengan ganas menyerbu keluar, dan arah arus energi melonjak, secara mengejutkan, tempat di mana Yuanba berdiri. Setiap orang yang hadir dapat dengan mudah menahan arus energi yang dilepaskan iblis itu dengan seluruh kekuatannya. Ini termasuk Chang Yue, yang hanya berada di alam mendalam sejati. Tapi ada satu pengecualian. Yuanba dengan kekuatan mendalam tingkat terendah, yang hanya berada di alam mendalam dasar. Di bawah arus energi, Xia Yuanba tiba-tiba, dan dengan ganas, tersedot dan terbang menuju penghalang. Hanya sampai saat tubuhnya menyentuh penghalang, dia menjerit ketakutan. Tidak ada yang menyangka kejadian yang tiba-tiba dan tidak menguntungkan ini. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa iblis itu, yang akan disegel kembali ke dalam tanah, akan dengan gila-gilaan menempel pada seorang anak muda yang hanya berada di alam mendalam dasar. Dengan formasi penekan jiwa perkasa surga dan penghalang yang ada, iblis seharusnya tidak membahayakan mereka sejak awal. Tetapi para praktisi super kuat yang melampaui kekuatan, semuanya secara tidak sadar telah melupakan keberadaan seorang praktisi super lemah, dan bahkan tidak berpikir bahwa iblis akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil tindakan terhadap orang lemah yang seharusnya tidak ada di sana. Yuanba, ini adalah peristiwa yang sama sekali tidak disangka Yun Ce. Mereka seharusnya hanya menjadi penonton di sini. Dengan banyaknya ahli di sekitar, bagaimana mereka bisa mengantisipasi bencana seperti itu yang tiba-tiba datang dan menyasar mereka? Saat dia melihat Xia Yuanba tersedot ke dalam penghalang, Yun Ce memucat ketakutan, dan kemudian dengan keras menyerang di tengah raungan ledakannya. Jangan pergi ke sana. Qin Wuxiang segera mengulurkan tangan untuk menarik Yun Ce kembali, tetapi dengan gerakan cepat dan mistis dari bayangan patah Dewa Bintang, tangan cepat Qin Wuxiang hanya bisa meraih bayangannya. Kecepatan Yun Ce saat ini, telah melampaui semua kecepatan puncak sebelumnya. Kilatan sosoknya secara tak terduga menimbulkan suara gesekan spasial yang menusuk telinga. Dengan kecepatan cahaya, dia akhirnya mengejar bagian belakang Xia Yuanba, dan meraih pergelangan kaki kirinya, tapi saat ini, dia dan Xia Yuanba tersedot ke dalam penghalang pada saat yang sama, di dalam formasi penekan jiwa perkasa surga. Tanpa halangan penghalang, arus energi yang diarahkan ke Xia Yuanba segera 1000 kali lebih kuat, dan dengan cepat menyeret mereka ke arah iblis dengan kecepatan yang sangat cepat, yang menyertai mereka,
adalah tawa gila iblis, hahaha, bunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Bunuh kalian semua. Adik Yun Ce, bos. Jangan pergi ke sana. Chang Yue dikunci dengan kuat oleh Qin Wuxiang. Ling Jie yang terkejut ditampar ke belakang oleh Ling Yuefeng. Saat mereka menyaksikan Yun Ce dan Xia Yuanba tersedot semakin dalam ke dalam penghalang, wajah semua orang berubah warna. Ling Kun sebelumnya telah menjelaskan apa yang dilakukan formasi penekan jiwa perkasa surga, dan mereka sangat jelas tentang apa artinya tersedot ke dalam formasi penekan jiwa perkasa surga. Ekspresi Ling Kun juga banyak berubah. Di matanya, dia pasti kehilangan banyak muka karena peristiwa semacam ini terjadi di bawah pengawasannya. Tetapi bahkan jika dia diberi keberanian 10 kali lebih banyak, dia tidak akan memasuki formasi penekan jiwa perkasa surga untuk menyelamatkan mereka. Dan bahkan jika dia masuk, mustahil baginya untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, itu sama saja seperti merencanakan bunuh diri. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika kedua pemuda itu terus tersedot ke arah iblis. Kakak ipar, Xia Yuanba memekik keras. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia melihat ke belakang dan melihat Yun Ce, yang dengan kuat memegang pergelangan kakinya. Penindasan yang luar biasa besar melonjak dari segala arah dan dengan kuat mengunci pembuluh darah Yun Ce, membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya dibekukan oleh kekuatan yang tidak mampu dia keluarkan. Tapi perasaan penindasan ini hanya bisa bertahan sebentar, periode waktu. Formasi penekan jiwa perkasa surga memang bisa secara maksimal menekan kekuatan mendalam manusia sesuka hati, namun pada saat ini, Yun Ce telah menjadi satu-satunya pengecualian formasi penekan jiwa perkasa surga, karena pembuluh darahnya yang dalam bukanlah pembuluh darah orang biasa, melainkan urat nadi dalam yang berasal dari dewa sejati. Sedangkan untuk urat nadi dewa sejati, bagaimana mungkin formasi penekan jiwa perkasa surga dari dunia fana bisa menekannya? Ahahaha. Mengikuti sinar cahaya merah yang berkedip dari vena mendalam dewa jahat, perasaan tertekan itu segera menghilang tanpa jejak. Setelah mengeluarkan suara ledakan, seluruh tubuhnya melonjak dengan sinar merah darah. Pada saat itulah, matanya langsung berubah menjadi warna merah. Api penyucian. Pada saat antara hidup dan mati ini, Yun Ce tidak memiliki keraguan apapun untuk membuka paksa gerbang ketiga. Di bawah ledakan kekuatan yang sangat besar, dia memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya dan tiba-tiba melemparkan Xia Yuanba ke belakang. Dalam sepersekian detik ini, dia secara paksa melepaskan diri dari gaya gravitasi iblis yang tak tertahankan, dan melemparkan Xia Yuanba jauh di belakangnya. Kemudian, dia berteriak sekali lagi sambil berbalik di udara dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus mendorong Xia Yuanba. Yuanba, pergi. Mengikuti raungan keras Yun Ce, semua kekuatannya berubah menjadi badai yang melonjak, menyerang Xia Yuanba, dan dengan cepat mengirimnya terbang jauh, di luar penghalang. Adapun dia sendiri, di bawah pantulan dan kekuatan magnet iblis, dia terbang menuju iblis dengan kecepatan lebih cepat. Saudara ipar, tubuh terbang Xia Yuanba terbang semakin jauh, sampai akhirnya dia tiba di tepi penghalang. Pada saat tubuhnya memisahkan diri dari penghalang, dia melihat Yun Ce melontarkan senyuman tipis yang bertepi kepuasan sebelum dia menutup matanya. Bang! Setelah Xia Yuanba jatuh dari penghalang, dia menabrak tanah dengan keras. Dia, yang pasti akan mati sebenarnya secara ajaib telah terlempar keluar dari penghalang. Kepalanya berputar-putar dan seluruh tubuhnya terasa sakit karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan sebelum dia sempat bernapas, dia bangkit dan melemparkan dirinya ke arah Yun Ce sambil melepaskan tangisan yang membuat jantungnya patah dan paru-parunya menjadi liar. Kakak ipar, kakak ipar. Pada saat itulah punggung Yun Ce mendarat di telapak tangan iblis. Dengan suara keras, punggungnya langsung terbuka. Dagingnya hancur berkeping-keping saat tulangnya berserakan di mana-mana.
Sebuah panah berdarah yang panjangnya sekitar 6 meter menyembur keluar dari mulutnya. Selanjutnya, seolah-olah boneka rusak, seluruh tubuhnya terlempar ke kejauhan dan tidak lagi bergerak. Genangan darah yang besar dengan cepat menyebar dari bawah tubuhnya. Hal terakhir yang dia dengar dengan kesadaran terakhirnya, adalah tawa liar iblis, yang mengandung kegembiraan yang tak tertandingi. Pedang hukuman surga tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, menyegel iblis, serta Yun Che yang sudah meninggal, ke kedalaman yang tak terbayangkan di bawah teras manajemen pedang. Adik Yun, Chang Yue mengeluarkan jeritan putus asa. Kemudian, kedua matanya berbalik saat dia pingsan.